Kabin Perpustakaan Bapak Febriana yang kami hormati Lause Jobi yang akan mengajar kelas bahasa Mandarin. Alhamdulillah pembimbing saya malam Jawa Timur sama Profesor Biaya Salim Muhammad. Selamat datang Bapak Ibu Akang Teteh di Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan hari ini hari pertama kelas bahasa Mandarin. Kemarin yang daftar itu ada total 49, itu termasuk yang siling pendaftaran termasuk dari wilayah Pulau Ratu di Solok dan sekitarnya yang wilayah terjauh, termasuk yang dari Ibadah juga ada mayoritas memang dari wilayah saat Takar, Kembar dan Aceh. Jadi hari ini adalah hari pertama. Ya, mudah-mudahan semua peserta bisa konsisten. Dan sebelum kita mulai, inilah kita mengucapkan sambutan sekaligus pembukaan acara resmi kelas bahasa dan budaya Mandarin oleh Bapak Kepala Bidang Perpustakaan yaitu Bapak Yana Febriana. Kepada Pak Kabin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Lausit terima kasih sudah menyempatkan diri untuk berbagi ilmunya. Akang Teteh yang hadir hari ini, perlu diketahui bahwa perpustakaan punya beberapa kegiatan. Jadi perpustakaan tidak hanya sekedar tempat membaca saja, karena sudah ada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, maka di dalamnya ada beberapa kegiatan yang tentu bisa dimanfaatkan oleh Akang Teteh ke depan. Di antaranya yang hari ini kami lakukan adalah namanya Kopi Baper, kolaborasi pintar bareng perpustakaan. Nah, di antaranya di Kopi Baper ini ada kelas bahasa Mandarin. Kalau tidak salah totalnya 12 kali pertemuan ya. Ya, 12 kali pertemuan setiap minggu. Ya, setiap hari Selasa. Ya, setiap minggu, setiap hari Selasa. Panjang perjuangan dan saya harap teman-teman yang hadir hari ini jangan sampai kemudian berkurang lagi ya. Jadi helacak nih kalau kata bahasa Cisaatnya helacak. Jadi ketika sudah hadir nggak bisa mundur ini kecuali sakit. Jangan sakit, sehat semua. Kemudian perlu diketahui bahwa kunci utama silaturahmi di antaranya bahasa. Saya ingat betul ketika di Arab Saudi berkomunikasi, ditanya sama supir taksi, maktab gitu. Begitu ditanya maktab, saya bingung. Kemudian saya jawabnya campur antara bahasa Inggris dengan bahasa Arab. From here, ihdinas siratal mustaqim. Dari sini lurus ke sana. Kakak bingung ke komunikasi Arabnya ya. Jadi saya ngejawabnya cuma begitu saja gitu. From here, ihdinas siratal mustaqim. Jangan lurus gitu. Jadi sungguh merugi ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa asing. Kalau teman-teman lihat di YouTube ada YouTuber pernah lihat bikin nasi, ya bahasa Spanyol bisa, bahasa Rusia bisa, bahasa Inggris lancar, luar biasa, filmnya banyak, kemudian subscribe-nya juga banyak. Ya kami berharap
ilmu yang diperoleh hari ini tentang bahasa Mandarin betul-betul dimanfaatkan, dan ke depan tidak banyak yang kita harapkan. Ya, syukur-syukur ada 2 atau 3 yang kemudian mengembangkan kampung literasi ke depan. Khusus di kampung literasi itu misalnya nanti belajar bahasa Mandarin. Kalau di Jawa Tengah misalnya ada kampung Inggris. Nah, kita pengen di Sukabumi ke depan banyak ex-TKI yang Jepang di Cirenghas. Mudah-mudahan ke depan jadi ada kampungnya, kampung Jepang gitu. Jadi khusus pelajaran bahasa Jepang di kampung itu. Kemudian ada yang ex TKI yang Arab Saudi. Nah, nanti khusus belajar bahasa Arab di sana. Meskipun bahasa Arabnya bahasa pasar, tapi yang sering dipakai komunikasi itu bahasa pasar dibandingkan dengan bahasa akademis. Kalau misalnya sekarang saya melihat eh, bahasa Inggris yang sesuai aturan di beberapa seminar internasional ya malah jarang dipakai. Ya, malah yang sering dipakai itu bahasa Inggris Perancis. Itu saja barangkali akan teteh mudah-mudahan Pak Deddy ini dicatat, dan kehadiran teman-teman yang hadir hari ini, saya mohon izin nanti ada semacam pretest dulu, kemampuannya sampai di mana, mengenal atau tidak. Nggak apa-apa nilainya 0 juga ya. Gitu. Dan nanti di akhir pada saat pertemuan ke-12 di akhir ada post test. Ketika teman-teman dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-12 terus mengikuti, atau nanti pertimbangannya ada pertimbangan Pak Deddy misalnya karena hadirnya 2 kali, mohon nanti dikeluarkan sertifikatnya ya. Jadi minimal ditandatangani oleh Bu Kadis, nanti di belakangnya ditandatangani oleh Lausen. Jadi betul-betul kegiatannya punya ini apa? Jadi CV-nya teman-teman ke depan. Terima kasih saya haturkan. Terima kasih Lausen sudah berkenan membagikan ilmunya. Dengan ini kegiatan pelatihan bahasa Mandarin sebagai rangkaian acara Kopi Paper dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur Pak Kabir yang sudah membuka, dan selanjutnya langsung saja kita perkenalkan dan kenalan dulu dengan narasumber kita. Ya. Boleh? Perkenalan diri Pak. Boleh langsung, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari mana, kemudian pengalamannya di mana, tinggal di mana. Perkenalannya bahasa Mandarin dulu, kemudian pakai bahasa Indonesia. Nah, biar saya sedikit tercengang gitu. Bukan ngerti, bukan. Kemarin dari yang mendaftar dari 49 itu hanya 1, 2, 3, 4 orang yang sudah pernah belajar. Jadi misalnya memang belum pernah. Yang pertama yaitu Rispawati, ada Rispawati, ada. Oke, kemudian yang kedua yaitu Bian Kamila Zahra, pernah belajar bahasa Mandarin? Iya, di Duolingo. Oh, di Duolingo. Oke. Ya, yang bisa apa yang bisanya? Yang pelafalan yang bisanya apa? Cuma sedikit-sedikit kayak nanya nama. Coba memperkenalkan, coba memperkenalkan diri. Hah? Enggak apa-apa, kesalahan ada lain aja. Jauh. Jauh, Bian Kamila Zahra. Bener gak? Bener kan? Bener, Laras. Pintar ya Bapak. Suhu. Kemudian yang berikutnya Indra Gunawan dari Universitas Saputra. Ada Indra Gunawan? Oke, kemudian yang terakhir yang pernah belajar bahasa Mandarin yaitu
Muhammad Ilham Fauzi dari Kecamatan Sukabumi. Ya, dari Salatiga, dari Nusa Kubra juga. Nggak ada ya, belum ada deh. Baik, langsung saja, Ustaz boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.各位大家下午好，首先自我介绍，我的姓穆叫张美师，我在世界南疆自从雅加达经过大学的毕业生。Selamat sore kepada kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama Lause Dodi, sarjana ekonomi dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, wisuda tanggal 27 Juli 2005 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, konsentrasi internasional marketing. Kalau belajar bahasa Mandarinnya itu sejak usia 10 tahun. Kelas 4 SD tahun 1993. Jadi yang mengajar Lause sendiri itu kakek sama nenek dari pihak ayah. Jadi kakek dari Provinsi Hokkien, Kabupaten Yongchon di Tiongkoknya. Kalau nenek asli dari Provinsi Henan. Jadi dari usia kelas 4 SD kita sudah belajar conversation, menulis kanji. Terus yang dipelajari juga kanjinya yang tradisional dulu. Jadi yang sulit semua di usia kelas 4 SD. Jadi waktu kuliah tingkat terakhir pas mau ujian internasional atau namanya HAMI Sweeping Council Chinese Language Proficiency Test, itu belajar simplify kanjinya nggak lama. 3 bulan kita selesai. Karena apa? Dari kecil sampai lulus kuliah sudah terbiasa dengan kanji yang sulit-sulit. Jadi kalau nasihat dari kakek sama nenek, belajar itu jangan dari yang gampang, harus dari yang sulit. Kalau yang sulit sudah puas atau matang, tapi kita dewasa yang mudah cepat selesai. Kita terus. Sebenarnya belajar bahasa Mandarin itu tidak sulit. Karena ada pepatah Mandarin mengatakan dari seluruh mana ada kemauan di situ ada aja. Dan juga jangan takut gagal, karena pas substansi cenderung kegagalan adalah kunci keberhasilan. Nah, dulu juga masuk belajar Mandarin pernah gagal. Tapi karena sering mencoba, akhirnya kita lulus ujian internasional tahun 2004. Setahun sebelum wisuda sarjana sudah selesai menjadi internasional. Begitu lulus kuliah, pas melamar kerja di lembaga pendidikan dan perusahaan, itu langsung keterima karena kemampuan bahasa. Dan manfaat dari mempelajari bahasa asing semenjak lulus kuliah sampai sebelum COVID-19, sejauh ini udah keliling Indonesia itu 12 provinsi, 5 kepulauan. Sewaktu menjadi Chinese translator di perusahaan tambang minyak bumi, tambang batu bara, biro wisata, agen travel itu, terus itu guide, terus terakhir itu mengajar Mandarin for Hotel and Tourism di Manado, Sulawesi Utara pernah, di Denpasar kami juga pernah. Jadi Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah sudah dijelajahi, cuma Indonesia Timur yang belum pernah, karena agak jauh. Kalau mengajar Mandarin sejak lulus kuliah dari tahun 2005 sampai sekarang masih terus mengajar. Jadi belajar itu nggak ada hentinya. Jadi sweet cici, belajar tiada batas. Jadi sweet tawau, sweet tausu, sweet buhuiwang. Belajar sampai tua, sampai akhir hayat tidak akan ada habisnya. Jadi menuntut ilmu sampai akhir hayat. Nah, kurang lebih seperti itu perkenalan dari Lause. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Selesai ini juga nanti masih perkenalan secara tertulis di papan tulis. Kalau perkenalan singkat seputar bahasa Indonesia. Nanti minggu depan, minggu kedua baru
kasih handoutnya. Sekarang kita mau tahu dulu yang fix yang apa, ikut di perpustakaan ada berapa orang. Terima kasih atas perhatian kita semua. Kasih kemudian komisi. Amsia. Si. Bahasa Mandarin tambah bentar beda-beda dikit ya. Saya gitu ya. Bahasa Mandarinnya si. Oke. Itu perkenalannya. Ada yang mau ditanyakan sebelum nanti lanjut? Lause. Manggilnya Lause. Kalau guru itu Lause. Lause ya. Oke, nggak usah. Iya, karena saya ada tamu. Ya, bangga. Dikasih gajian nih. Saya Pak mau bertanya. Ikutnya online. Ah, Tadi kan belajar bahasa Mandarin ada susahnya ya. Apa sih susahnya gitu? Susahnya cari kok. Yang paling susah di bahasa Mandarin itu apa? Penulisannya apa penyampaian Paling yang makan waktu itu di kandungan. di kanjinya? oh, Kandungannya itu dihafalkannya dicicil, jadi jangan sekaligus. Misalkan minggu sekarang 5 sandi, minggu depan 5 kali. banyak. Bulan ini 5 hari, bulan kedua nanti kalau daya ingatnya bagus, tambah 10 kandi, 10 kandi. Kecil nanti berpuluh tahun bisa ribuan kandi. Terima kasih. Oh, itu bahasa Sunda juga. Biasanya di Sunda. Yang baru datang langsung belum dites bahasa Mandarin. Ya. Dites dulu. Apa kita ini ya perkenalan singkat dengan bahasa Mandarin di papan tulis. Nah, sebelum dimulai, ini langsung mau tahu ada berapa orang yang hadir. Jadi kita di sini kayak ini udah Oh, saya dikit. Udah saya bikin. Saya sudah keluar. kalau di kampus biasanya langsung bikin kayak gini, Oh, mahasiswa yang ada berapa orang ujian. Tapi pas lulusan pembagian SKP itu atau sertifikat itu harus sama dengan yang aktif berapa orang. oh, Angkatan kemarin udah sekitar 23 mahasiswa selesai. Sekarang yang angkatan kedua. Ya, mungkin boleh perkenalan singkat dulu peserta mungkin ya. Lause. Ya, boleh perkenalan singkat. Enggak pakai bahasa Mandarin ya, enggak. Bahasa Indonesia. apa tadi? Dan Belum belajar lagi. sebutkan nama, terus asalnya dari mana sekolah atau kuliah, terus tinggal di kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aryesta. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Sukabumi, tinggal di Kecamatan Kadudampit, Gede Pangkang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rama Nabila. Kami dari Iman 2 Kota Sukabumi, asal tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu, nama saya Malik. Saya merupakan mahasiswa asal Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi sastra Inggris, dan saya bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Buntut. Terima kasih. Assalamualaikum Perkenalkan, nama saya Wati Fitri, asal dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saat ini tinggal di Kecamatan Pucatani. Terima kasih. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hana Kamil Farokan. Saya merupakan lulusan dari SKM 1 Cibadak yang beralamat di Cibadak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sylvia Ramadhani. Saya lulusan SMK Negeri 1 Cibadak. Saya bertempat tinggal di Batu Nunggal. Terima kasih. Banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nayla Maulidi. Saya lulusan dari SMK Negeri 1 Cibadak dan tempat tinggal saya di Karangturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari SMA Negeri 1 Cibadak yang tinggal di Karangturi Cibadak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aulia dari Universitas Islam Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Janatul Walida, asal dari MLC alamat saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Halim. Saya pengajar di SMP ITAT Syria. Tempat tinggal saya di Saat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Zahra. Saat ini saya tinggal di Ramai Saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Kartia. Saya alumni dari Universitas BSI, Kecamatan Saat. Terima kasih. Kemudian perkenalkan, nama saya Desi Dugular. Saya alumni Universitas Liga Buana PGRI Sukabumi. Tempat tinggal di Kota Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Salma Nabila. Anggota komisi saya tinggal di Kota Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sekali dari tinggal di Kecamatan Cikubar dari Universitas Sasaputra. Ke belakang dulu aja kali ya. Kiri ya, biar kelihatan. Nggak kelihatan. Kita Nusa Putra, kita dari saudaranya. Ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Salma Nabila. Saya dari Universitas Sasaputra jurusan Ilmu Hukum, Kelurahan Paling Senunggal, Kecamatan Cipinang. Sore teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Indra Gunawan, mahasiswa hukum Saputra. Perkenalkan, saya dari Saputra. Tinggal saya di Cisaat. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dila Fadila Masana dari Nusa Putra, Kecamatan Cisolok, Pelabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damar dari Gabus. Kalau di wilayahnya wilayah Cisaat. Ya, terima kasih. Perkenalkan diri. Nama saya Mutiara Nabila. Saya dari Nusa Putra, Kecamatan Cisantan. Kalau yang ambil di hukum di Nusa Putra, pernah ketemu Bapak Taringan. Nah, aku langsung sering ketemu beliau. Kalau sambil nunggu jam aja gitu, suka ngobrol di pos security. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung coba secara singkat. Oh, langsung tes. Harus di whiteboard biar jelas. Informasi untuk teman-teman karena kelas Mandarin ini adalah bagian dari inovasi kolaborasi pintar dan perpustakaan yang disingkat Kopi Baper, maka kita siapkan juga kopi benerannya ya. Jadi yang mau ngopi mau ngeteh ada di sebelah sana ya. Jadi biar relax ya, nggak tegang ya. Tadi langsung sendiri namanya
Kalau waktu ngajar itu nggak pakai dingin. Magnetik dingin itu kalau dipakai orang bingung. Karena apa? Ini kalau pakai dingin ini aslinya seperti ini. Kelihatannya Kurang kayaknya Kurang besar loh kan. Iya. sepi doanya kayaknya itu kembali ya. Udah kelihatan ya. Oh, ini masalahnya ya. harus pakai masker ya. Coba gini bang. Salah sih salah. Jangan yang Ini salah apa? Ini permanen. Ngali Epna dulu Epna. F offline judul Ini kalau misalkan masa dunia pakaian ini bisa juga dipahami, cuman agak makan waktu karena harus belajar merubah suara. Misalkan tetap L atau depan, kalau O pasti jadi U suara aslinya. Seperti SA tetap SA, kalau I harus dipakai. Jadi agak makan waktu. Jadi kita mengajar pelajarannya suara asli ya, real pronunciation. Karena kemarin udah dicoba di Nusa Putra itu Jawa dan tidak ada satupun yang remedial, sekali ujian lulus sadayana. luar biasa. Kalau nama Mandarinnya ada, nama Mandarinnya ini pengucapan asli. Ucapan aslinya ini. Ini pengucapan aslinya. Kami marga Cang, namanya jadi marga dulu. Ini marga, ini nama, ini cara penulisan nama dalam bahasa Inggris. Marga dulu kali ya, nama. Oh ya. Oke. Oh ya. Atau langsung itu artinya guru kata ya. Ini kontak katanya nanti. Langsung itu guru. Kalau kami itu yang paling penting apalagi mahasiswa, karena ada yang mahasiswa. Mahasiswa itu mahasiswa. Yang terakhir dosen. Jadi dosen dengan guru itu nggak sama. Yang dosen. Kebanyakan orang bisa mengatakan ya, guru biasa dengan dosen karena panggilannya dalam penelitian tadi berbeda. Yang ini dosen yang ngajar S1. Nanti ada lagi dosen yang ngajar S2 beda lagi, dosen yang ngajar S3 beda lagi. Ini dosen secara umum aja. Terus apa yang penting lagi? Ruang kelas yang disebut yang ini suara asli. Apa yang ditulis ini juga yang diucapkan oleh orang asli. Ibadahnya ciao. Kalau ada Ciao se. Ciao se. kalau yang ini apa? Ciao se. Sudah biasa. Kalau ada hadi itu agak makan. Ciao se. Se. Berarti kalau ini Kenapa teh? Jadi perpustakaan yang baru.
Di bawah AC jadinya agak tiris. Siswa perpustakaan. Boleh di depan sini nggak apa-apa. Di dalam. Ini bisa satu Nggak lagi. apa-apa sini. Bisa satu lagi. Boleh. Sebenarnya bagi Masuk aja. kita yang menguasai kanji Mandarin itu untungnya banyak. Oh, Begitu kita pindah ke prodi bahasa Jepang ke bahasa Korea, banyakkan kanji Mandarin yang dubbing masuk. Makanya ada mata kuliah namanya Kei mata kuliah pendabingan kanji. Misalkan Dosogwa, kalau orang Jepang Toshokan, di Korea Dosogwa. Kanjinya kanji Mandarin juga tulisnya, cuman dibaca berdasarkan kanji. Yang tidak kalah penting ini bahasa Mandarin sendiri disebut apa di dalam Mandarin ini? Wah itu bahasa Mandarin. Disebut wah ini sebutan global. bahasa 236 negara di seluruh dunia yang sudah mahir siswa-siswanya menyebutnya wah. Misalkan kalau ada tamu, misalkan perwakilan dari kedutaan Tiongkok atau misalkan perwakilan dari kebudayaan internasional Tiongkok, mereka suka nanya, 对不起，请问我们会讲话语吗？ Artinya apa? Mohon maaf, mau tanya nih, Anda bisa bicara bahasa Mandarin nggak? Suka ditanyain kalau jadi orang asing. Jadi wah ini kenapa dipakai? Karena seluruh dunia orang tahu ya, yang sering dipakai yang ini. Ini pengenalan singkat kosakata. Terus kalau kenapa harus ada tulisan di Mandarin? Kalau tulisan kita sebut wancu ini kilas balik ya. Wancu artinya tulisan. Tulisan itu yang pertama apa? Ada wancu. Itu berarti kan. Itu yang bacakan ini sebenarnya orang Jepang. Kalau orang Mandarin Hancur, orang Korea Hanja. Itu ada artinya. Han itu artinya bangsa Han atau negeri Tiongkok. Itu huruf atau karakter. Jadi huruf atau karakter yang berasal dari bangsa Han atau dinasti Han di Tiongkok sendiri. Nah, yang kedua selain Hancur apa lagi? Hante sendiri ini dibagi dua. Pertama apa? Ada pancu. Jenisnya ini namanya kanji tradisional. Kanji tradisional. Terus yang kedua apa? Kedua itu ada ini berarti kanji modern. Terus yang kedua tulisan itu selain kanji biasanya ada lagi apa? Namanya sufa hancur. Itu berarti kanji kaligrafi. Ada lagi jenis terakhir apa? Pelengkapnya. Namanya Jingmao Hancur. Jingmao Hancur ini kanji perdagangan.
dan perdagangan. Lemban. Cuma 3 ini. Kalau secara umum ini kanji umum itu ada 2. Pankince artinya kanji tradisional yang dipakai di zaman kerajaan dari dinasti pertama, dinasti Xia tahun 2100 sampai 1600 sebelum Masehi sampai dinasti Qing, dinasti terakhir. Dinasti Qing itu dari tahun berapa? 1644 sampai 1911 Masehi. Sampai 1911 itu kanji tradisional. Kanji modernnya agak telat. Kanji modern muncul di tahun 1965. Jadi sebelum 1965 itu nggak ada modernisasi kanji. Semua sulit tradisional kanji. Kenapa harus ada modernisasi kanji modern supaya cepat go internasional? Jadi lebih mudah dipahami dan cepat dimengerti oleh orang asing. Kalau sufa hanje, sufanya artinya kaligrafi, hanje itu kan kanji. Nah ini menerjemahkannya memang harus dibalik ya. Kanji kaligrafi, kenapa harus kaligrafinya dulu? Karena kanji itu kepunyaan dari dia kaligrafi. Ownernya harus duluan, kaligrafi itu sufa, pelengkapnya kan hanje. Jadi sufa itu kaligrafi, hanje itu kanji. Seperti kanji perdagangan ini harus dibalik karena bentuk posesif ini, bentuk kepunyaan. Kanji perdagangan yang punya siapa? Dan perdagangan owner harus duluan. Jingmado trading atau perdagangan, kanjinya kan? Ini sama aja kayak bahasa Inggris, trading kanji, trading kanji. Kayak bahasa Inggris itu translation. Kanji tradisional kalau panti ini artinya tradisional yang sulit-sulit ini dari kata hancu huruf dan Genvi artinya simplify modernisasi atau yang disederhanakan itu dari kata hancu. Kalau wance ini huruf wan itu artinya bahasa huruf yang digunakan untuk bidang bahasa. Dibacanya one ya, bukan when. One two. Kalau nama Lause sendiri Cang artinya lembaran. Maka Cang itu lembaran. Weito Weita artinya besar. Indo Haiting perdamaian. Jadi membuka lembaran baru dan menciptakan perdamaian yang besar. Jadi di keluarga itu nggak pernah bikin ribut. Kalau orang tua ribut didamaikan langsung. Jadi selalu pengen penuh kedamaian. Jadi dikasih nama sama kakek atau orang tua itu ada maknanya, punya harapan untuk bisa sesuatu. Di Tiongkok berarti marga itu disimpan di depan ya. Sang itu marga. Kalau yang 3 kanji ini masyarakat jelata, orangnya jelata. Ada yang 4 kanji, ada yang 2 kanji. Kalau yang 2 kanji itu kalangan cendekiawan. Salah satu dosen Lause di BINUS Jakarta itu ada dosen asing yang udah profesor. Itu namanya Profesor Lause Mapeng, PA, MLit, PhD. Dia mapengnya dan magama namanya Peng. 2 kanji itu biasanya cendekiawan. Kalau cendekiawan atau yang ketik panda kalau dengan begini. Kalau yang kanjinya 4, misalkan kayak pemeran film Sundokong, Liu Xiaolingtung, 4 kanji itu golongan bangsawan atau keturunan kerajaan. Kalau keturunan kerajaan, bangsawan, ada apa? Kaitan ke skema keluarga dinasti dan itu kanjinya 4, tapi sedikit orangnya. Cuma sedikit yang 2 kanji sedang. Yang paling banyak itu yang 3 kanji, rakyat jelata atau yang umum. Jadi kita termasuk rakyat jelata karena 3 kanji. Berarti ketahuan dari nama itu sudah ketahuan. Saya nama bangsawan ya, Lause. Saya kan dua nama ya. Deddy Mulyadi. Bangsawan Pak.
Sebelumnya Lase kemarin juga Lase juga punya galeri namanya Galeri Wisata Budaya Asia Timur. Galeri Wisata Budaya Asia Timur ini adanya di Kota Sukabumi. Ini langsung mendirikan galeri ini di Perum Puri Ciberem Permai 1, Jalan Krakatau, RT 1 RW 10, Kelurahan Ciberem Gede, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Galeri Lause ini udah 7 kali masuk media. Yang launching itu sekitar 11 April 2021 itu diliput oleh CNN Indonesia dan Sukabumi.com. Terus 2 hari lagi kabar Sukabumi.com, 3 hari lagi dari TV Jakarta, 4 hari terakhir itu Nusantara TV, TV digital pertama di Indonesia. Terakhirnya pernah lagi diliput oleh TV Muslim Internasional. Ketika Lause disuruh membacakan Al-Quran terjemahan dalam versi Mandarin, Jepang, dan Korea, tapi pakai baju kerajaan. Itu diliput TV Muslim Internasional. Dan kita juga pernah ikut beberapa pameran tahun 2022, ikut pameran Sukabumi Tempo dulu, terus pernah juga mengisi grand opening Museum Tionghoa Odeon Kota Sukabumi, terus grand opening Odeon Kampung Naga. Terus kemarin 2023 pernah ikut Sukabumi Wedding Expo 2023. Dihadiri 112 vendor sekota kabupaten. Waktu itu diliput oleh MNC TV, Bandung TV, dan juga dari media lokal Sukabumi. Kalau di kabupaten langsung pernah ngisi juga, pertama di Pondok Pesantren Ar-Rahman, Desa Bojong Genteng, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Waktu itu ada pagelaran kebudayaan internasional di 15 negara langsung dengan judul Ignite University. Itu permintaan dari Pak Kiai yang punya pesantren, meminta kita untuk syuting Putri Raja zaman dinasti Xia, langsung yang bawa ornamennya. Dan juga kita gabung dengan Sanggar Barongsai Indo Kota Sukabumi. Jadi pertama kali barongsai dan kebudayaan Tionghoa bisa masuk pesantren, dan itu atas persetujuan dari Pak Kiai yang punya pesantren. Kedua, kemarin masuk syuting di rumah warga LN Kos Nagrah Cipatat, Kabupaten Sukabumi. Itu di daerah yang mau pegang Pamola, Arasinaga. Ada yang tahu nggak? Ada orang Nagrah. Desanya Desa Nagrah Utara itu ada. Desa. Waktu itu ada acara kelulusan dari murid lima belajar LN Kos Nagrah. Bersyukur di sana. Terus pernah juga diundang di pesantren itu Harumana Panggale Serang. Itu salah satu pesantren yang punya 5 bahasa asing, termasuk Mandarin, dan Lausenya itu dari Jawa Tengah. Maksudnya orang Jawa. Itu beberapa prestasi yang pernah kita capai, baik di acara di tingkat kota maupun di kabupaten. Ada pertanyaan ya? Galeri Lause ini mengkoleksi kebudayaan tradisional 3 negara. Kebudayaan tradisional Tiongkok zaman kerajaan, kebudayaan tradisional Jepang zaman kerajaan, dan kebudayaan tradisional Korea zaman kerajaan. Dan waktu angkatan kemarin Universitas Musa Putra, Lause ngajar mata kuliah bahasa Mandarin selesai kelas meeting, 7 meetingnya kelas kebudayaan. 1 kali muridnya atau mahasiswanya yang syuting, 6 kali sama Lause syuting terus-terusan. Dan itu disetujui oleh Ibu Lina Erlina Sopana SPD MPD selaku Kepala Pusat Studi Bahasa Musa Putra University Language Center. Dan Pak Haji Kurniawan pun setuju selaku Bapak Rektor.
Terus sangat menambah nilai plus buat kampus karena belum pernah ada belajar bahasa Mandarin sekaligus syuting kebudayaan dan kultur. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Maksud izin nanya terkait Huayi ya. Bedanya sama Hanyu sama Jongwon apa ya? Nah, bedanya itu nanti di pertemuan awal minggu depan masuk kasih kopiannya itu ada bedanya. Ada Hanyu, ada Tungguan. Ini sebenarnya bukan hanya ini, ada lagi yang lain nanti. Selain ini apa? Mandarin itu selain Huayi bisa Hanyu, bisa Tungguan, terus ada lagi nanti lebih lengkapnya ada minggu depan kasih. Di situ apa? Wawan, banyak nih kalau di lapangan karena di riset larinya cukup. Paham dia. Mandarin itu ada 7 kalau masalah Huayi yang pertamanya 2, 3, 4, 5, genap 7. Ini Mandarin semua artinya, tapi beda tujuannya enggak kan. Kebanyakan orang heran kok jadi banyak, memang itu kenyataan. Mandarin itu selain Huayi bisa Hanyu, Tungguan, Huayi, Lawan, Tungguan, Tungguan. Kalau yang dari Nusa Tenggara yang pernah syuting itu banyakkan mahasiswi. Itu ada TNL dari PGSD tinggal di kota Sukabumi, Jalan Jalan 2. Kedua Tenaswa dari Cibadak. Itu beliau berdua yang syuting sebagai Putri Raja dan Permaisuri. Dan beliau juga pernah syuting di Galeri Lawson langsung kemarin. Waktu sebelum bus mendapatkan SKP ini. Satu lagi itu Jessica Gabriela dengan Vicky Suhandi. Jadi ada 4 mahasiswa yang pernah syuting dari Lawson langsung. Kalau di kelas itu 2 itu. Kalau yang pernah lihat Lawson syuting langsung itu Kang Malik udah nggak heran lagi. Akhir-akhirnya heran nggak mendengar bahwa seorang guru Mandarin ngajar sambil syuting kebudayaan. Dan kita syutingnya pernah masuk TV. Perpustakaan Kelurahan Cisarua pernah masuk kota Sukabumi. Waktu itu diminta syuting mengajar sama yang di lantai 2. Sorenya langsung harus syuting di Galeri Lawson silakan syuting. Lalu merangka acara bulan Ramadan. Dalam piala Selamat Siang Indonesia dengan tema inspirasi Ramadan. Bahkan Kelurahan Cisarua oleh Sukabumi tidak sanksi. Itu sudah pernah 1 kali diliput Net TV dari Jakarta langsung. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya? Kalau Huayi itu bahasa Mandarin tapi secara global. Seluruh dunia sama, 236 negara. Kalau Hanyu itu buat nama ujian internasional. Chinese Language Proficiency Test itu Hanyu Speaking House. Jadi buat nama ujian internasional tidak akan Huayi. Memang di dokumennya berubah jadi Hanyu. Kenapa Lawson tahu? Karena mengalami tahun 2004 kita ujian beneran di kampus Unika Ahmad Jaya Jakarta Selatan. Dewan pengujinya dari UI Depok, dari Fakultas dari Budaya dan Humaniora, jurusan Sastra, dan juga dari kampus-kampus terkenal yang memiliki prodi dan juga ada Dewan Penguji dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok. Kalau yang ujian intermediate level, ada dosen langsung dari Beijing Language and Culture University dari China langsung. Jadi Hanyu itu buat nama ujian internasional. Kenapa? Karena ini nama ujian internasional itu disebutnya ini Hanyu, Waiting, House.
Nah, Hani Sweeping House itu ada artinya. Ini artinya ujian, house itu ujian. Sweeping itu kemampuan, Hani itu Mandarin. Kalau dipisah. Ini Mandarinnya. Mandarin. Ini kemampuan. Kemampuan. Kalau yang house itu ujian kemampuan membahasa Mandarin. Disingkatnya CLPT kalau di dosennya. Chinese Language Proficiency Test. Hani Sweeping House. Jadi kalau di ujian internasional pakai Hani sengaja dirubah. Karena memang ketentuannya dari sana. Kalau WAI itu bahasa Mandarin secara global, secara internasional. Jadi seluruh dunia. Kalau Hani dikhususkan untuk nama ujian internasional. Atau disingkat HSK, Hani Sweeping House. Itu ujian HSK itu paling lama 4 jam, 4 hours. Spesial. Kalau yang intermediate 175 soal, kalau yang advance 200 soal. Proses ini ngalamin, termasuk 3 jam setengah sudah. Dan soalnya kanji total. Ngerti nggak ngerti harus ngisi. Dulu masa ujian HSK itu 11 tahun masa studi. Dari SD kelas 4, ketika kuliah tahun ke-5, 11 tahun belajar baru bisa lulus HSK. Karena apa? Memperdalam kandinya. Karena usia segitu kita sibuk soalnya harus sekolah gitu, harus membantuin warung orang tua. Jadi pecah konsep yang harus dilihat. Jadi konsentrasinya hilang. Kalau sekarang enak, murid atau mahasiswa ini kita intensifkan. Nggak nyampe 11 tahun ya. Dulu murid masuk 5 tahun bisa HSK, 4 tahun setengah bisa. Kalau yang pintar itu setahun setengah paling lama sama kandidatnya. Kalau sampai advance setahun setengah. Kalau pintar banget setahun 12 itu udah paling sebentar. Kalau jenius pisan 1 tahun selesai. Tapi itu pun harus rajin dan serius ya. Kalau 1 tahun. Kalau yang banyak ngaret itu bisa 2 tahun setengah, 2 tahun. Tergantung siswanya kalau serius, setahun 2 bulan berapa. Kalau kalau tadi Pak Dodi bilang 12 meeting, itu ngikutin kurikulum Universitas Nusa Putra. Memang berhentinya di meeting 12. Sebenarnya maksud melakukan meeting ke selanjutnya. Tapi dari kampusnya tidak mengizinkan, cukup 12 meeting itu. Ada pertanyaan nggak yang Hani menggunakan Hani? Hani itu untuk nama ujian internasional, Hani Sweeping House. Kalau di rumah Losa ada ijazahnya contoh. Jasanya itu stempel dari Dinas Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok. Dan itu diproses sebulan setelah ujian, dikirim ke Universitas Indonesia Depok. Dan disahkan lagi oleh UI. Jadi kalau kita mau kerja di luar negeri bisa mengajar di kampus karena ijazahnya internasional. Misalkan kita lulus intermediate, kemampuan kita sama dengan intermediate orang asing aslinya. Sama karena Pak ujiannya tanding semua. Jadi disamain kemampuan kita dengan orang asing. Kalau cungguan apa? Cungguan itu untuk nama-nama di diktat atau buku pedoman pembelajaran Mandarin. Itu banyakkan cungguan. Di diktat atau guidebook pembelajaran Mandarin pasti tulisnya cungguan. Cungguan itu buku pelajaran Mandarin. Cungguan itu untuk pelabelan nama di buku pedoman belajar atau diktat. Seperti diktat kuliah, diktat kuliah Mandarin, atau buku pelajar bahasa Mandarin untuk sekolah menengah misalnya. Itu semua pakai cungguan pelabelan nama. Ada yang mau ditanya nggak cungguan itu? Nggak ada pertanyaan. Kalau POI apa? POI ini kebiasaan orang-orang Tionghoa yang sudah lahir di Indonesia. Seperti orang Tionghoa yang di Oregon itu
Kalau ketemu langsung dia skenanya Cingguan Minghui Ciangpo ini. Mau tanya, Anda bisa berbicara Mandarin pakai Poli. Itu tradisi kebiasaan orang-orang Tionghoa yang sudah lahir di Indonesia. Makanya Poli. Kalau mau ditulis boleh keterangannya. Nanti minggu depan baru saya kasih guidance-nya. Karena harus tahu hari ini ada berapa orang yang hadir. Yang hadir berapa orang yang hadir? 24 di absen 24 Luar biasa. yang di Zoom 5 Kalau yang Poli tadi kita ulangi, Poli itu kursi. sebutan bahasa Mandarin karena itu tradisi itu kebiasaan orang-orang Tionghoa yang sudah lahir di Indonesia. Manggilnya Poli. Memang ada prakteknya. Soalnya mereka suka nanya, ini Ciangpo ini. Terus lupa Ciangpo ini, itu kebiasaan orang-orang Tionghoa di Indonesia. Kalau Wawan apa? Wawan kebiasaan orang Taiwan. Khusus orang Taiwan itu pakai Wawan. Kalau langsung tahu pakai Wawan karena guru-guru kita juga setengahnya dari Taiwan. Dulu ada Xi Zhejiangse dari Sun Yat-sen University Taiwan. Beliau lulusan civil engineering. Kedua juga ada apa? HRD Manajer GFI Sudarlan, Bapak Adi Indra. Itu dia mualaf itu tapi aslinya warga Taiwan. Chen Tang Xiang yang pasti. Besar Chen Tang. Pak Adi Indra, beliau WNI. Karena sudah WNI karena istrinya orang Cipalarang, karena Indonesia. Wawan itu kebiasaan orang Taiwan. Misalkan manajer atau apa, GM yang dari Taiwan yang ada di Cosmo, GSI, itu kebanyakan pakai Wawan. Kalau wawancara ke kawan Pak, gitu. Misalkan kawan, Cingguan Minghui Ciangpo, itu pasti orang Taiwan bosnya. Kalau mau ditulis boleh. Tapi ini nanti minggu depan harus ulangi karena pakai ini apa? Dokumen arsip ya kalau tadi. Ibu Saputra pun sama setiap meeting harus kasih arsip. Bukan berarti kita malas nulis, tapi ngebantuin mahasiswa supaya kita kecapean nulis dan materinya lebih maksimal dijelasinnya. Sehingga dicoret sedikit aja yang mana nggak paham, yang apa namanya dokumennya. Dan itu bisa jadi kenang-kenangan. Jadi kenang-kenangan. Kalau Cungpo ini apa? Kalau tadi udah tahu ya Wawan kebiasaan dari orang Taiwan asli. Kalau Pui kebiasaan orang-orang Tionghoa yang memang sudah lahir di Indonesia. Kalau Cungwan pelebelan nama-nama buku baik di buku dikta maupun buku pedoman Mandarin di perkuliahan. Kalau Hani untuk nama ujian internasional, kalau Cungpo itu hanya 2 negara yang pakai, Jepang sama Korea. Di luar 2 negara itu enggak ada. Cungpo ini usernya hanya Jepang sama Korea. Kenapa? Karena kanji Cungpo ini orang Jepang baca Chugoku, orang Korea Chunggupo. Cuman 2 negara itu yang pakai. Kalau ada tamu dari Jepang Korea pasti dia Cingguan Minghui Ciangpo itu. Mau tanya, Anda bisa bicara Mandarin. Kalau nggak dari Jepang, dari Korea orang itu. Kebiasaannya karena kanji ini dipakai di Jepang Korea. Di Jepang ini Chu, ini Goku, ini Gori. Di Korea Chung, Po. Itu dari kanji Chungpo ini. Kalau orang Jepang Korea yang pandai Mandarin juga pakai Chungpo ini. Ikuti kebiasaan di negara mereka. Biasa di negara Jepang Korea karena jika pandai Mandarin mereka pakai Chungpo. Nah itu dari Hawaii sampai Chungpo ini benua Asia semua. Kalau di luar benua Asia Chungpo itu di luar Asia misalkan Eropa, Amerika, Afrika, Australia. Karena dulu ada Mr. Patrick itu
tamu dari warga negara Jerman, istrinya orang Taiwan. Nah itu beliau kalau ngobrol pakai jumbo, karena dia dari Jerman Eropa. Kalau beliau ketemu langsung itu, kami ping langsung jiwa di wilayah jumbo Pak. Bisa berbicara Mandarin. Kenapa beliau jumbo Karena dari Jerman beliau orang Eropa. Jumbo itu di luar benua Asia, seperti Eropa, Amerika, Afrika, Australia. Kalau yang khusus Asia itu cuma dari Hawaii sampai Jumbo itu terakhir itu Asia semua berumurannya. Kalau Jumbo di luar benua Asia. Jadi di lapangan tuh ada 7 prakteknya. Artinya bahasa Mandarin semua, tapi beda tujuan. Nanti yang apa nggak bedanya apa? Kalau Hawaii bahasa Mandarin tapi sebutan secara internasional. Seluruh dunia sama. Jadi seluruh dunia tuh kalau lagi diskusi bersama itu pasti Hawaii yang dipakai keseringannya. Kalau HI itu untuk nama ini ujian internasional, HI sweeping council. Kalau cuan itu pelebelan nama diktat, baik diktat di perguruan tinggi, mata kuliah Mandarinnya ataupun di sekolah umum, sekolah menengah. Kalau cuman itu kalau boleh kebiasaan dari orang-orang Tionghoa yang lahir di Indonesia. Kalau wawan itu kebiasaan orang Taiwan saja. Kalau Jumhoi kebiasaan dari orang sebut atau Jumhoi khusus di suatu khusus di luar dari ini walaupun ada 7 nama pakainya Hawaii aja yang umum supaya nggak puyeng. Makanya Hawaii aja. Kalau misalkan ada tanya yang udah bisa bicara Mandarin. Ya, saya bisa. Kalau wawancara ke luar negeri itu harus jawab ya. Atau kedua itian Kalau itian itu Beijing ya. Versi Beijing, kalau versi Taiwan itian itu bisa di ACC. Jangan jawab pu, misalkan pu, woku huijang huai. Tidak, saya nggak bisa bicara Mandarin. Itu bakal di cancel, tidak akan berangkat ke luar negeri. Jadi kalau bisa jangan jawab pu kalau interview. Jawabnya ya atau ya sedikit. Kemungkinan bisa terjadi. Itu kunci bocoran kalau mau wawancara. Dulu selama Lause ngajar di Getfus Institute Kota Sukabumi, itu sudah 10 murid Lause yang lulus dari SMA terbang ke Tiongkok, beasiswa semua. Yang sudah lulus tuh kalau nggak salah Teh Nadia Inati Marwa, Bachelor of Arts dari Jiangsu Normal University Tiongkok. Ada 10 murid Lause yang lulus dari Tiongkok. Tapi yang sudah baru tema dia, misalnya on the progress lagi menuju sidang. Mereka ya awal-awalnya susah, tapi setelah adaptasi harus lulus juga, walaupun skripsinya harus pakai kanji. Setahun pertama itu ada matrikulasi, jadi nggak langsung kuliah beneran. Matrikulasi itu penyesuaian. Kalau dosen ngomong full Mandarin kurang lebih, jadi mereka masuk kelas internasional. English Mandarin. Kalau langsung kuliah terbuka bahasa Mandarin udah sering. Dulu langsung mapan profesor kita yang di Tiongkok, pernah kita undang di Wihara Dharma atau Yayasan Budi Luhur. Dua kali kuliah terbuka, misalkan bisa berkuliah sebagai narasumbernya. Dan translator dilarang ngomong bahasa Indonesia. Biarin aja, karena yang hadir guru semua. Yang ada di situ guru semua bidang Mandarin. Mau dia ngajar di TK, SD sampai perguruan tinggi, dia kan guru semua. Ngerti nggak ngerti, tidak boleh ditranslate ke bahasa Indonesia. Biarkan profesor itu menyampaikan handout, kanji, dan terima apa adanya. Nah itu buat uji mental. Kalau beneran kita misalkan mau kerja sama dengan pemerintah Tiongkok, nah itu diuji karena maksudnya ngalamin sendiri. Waktu di China Petroleum Company di Jakarta,
itu perusahaan aslinya di Tianjin China. Itu kita pernah bantu mereka kerjasama dengan PT Cakra Bumi Energi Nusantara Jakarta. Kantor pusat di Jakarta Selatan, kalau rumah penduduknya di Cempaka Putih Jakarta Pusat. Bapak Insinyur Hadi Hariharwan, owner PT Cakra Bumi Energi Nusantara. Itu tanpa minyak bumi. Waktu itu kita bisa deal sampai kurang lebih 250 juta US dollar investasi. Dari 3 investor, dari Mr. Johnson, investor utama, beliau ngajak teman Mr. Yang, Mr. Ho. Mr. Johnson itu paling gede 100 juta dolar. Terus ada lagi lanjutannya temennya Mr. Yang itu cuma 90 juta dolar, Mr. Ho 60 juta dolar. Digabung 250 juta US dollar. Kurang lebih 2,68 triliun rupiah. Dan saya juga pertama gugup jadi penerjemah karena Pak ketemunya Menteri SDM Republik Indonesia, Bapak Dirjen Migas itu ketemu. Terus Komisaris Utama PT Pertamina Indonesia. Jadi kita pernah rapat Dewan Direksi di Jakarta Selatan, di kantor pusat Cakra Bumi Energi Nusantara. Kalau buku pasti gugup, tapi harus dicoba. Di Sukabumi gaji tertinggi translator itu di PT Gasi Sukalarang. Itu aslinya beliau dari Sintawang, Kalimantan Barat. Tinggal di Magelang, gajinya 9 JT per month sekarang. Translator Chinese 9 juta sebulan. Kalau Mr. Chen Pang, Pak Haji bilang HRD manager itu 28 JT sebulan. Dia lulusan SMA, tapi TK, SD, SMP, SMA di Taiwan 100%. Jadi walaupun beliau tidak sarjana, beliau bisa sampai HRD manager. Karena komunikasi dengan bos-bos di Taiwannya, dia lancar sekali walaupun tidak sarjana. Jadi orang tidak sarjana gajinya puluhan JT itu. Buktinya siapa kalau di Indonesia? Bapak Tantowi Yahya pernah mencapai direktur utama perusahaan poli terkenal di Indonesia. Cuma lulusan SMK, gajinya puluhan juta. Pak Tantowi Yahya Ketua Ikatan Musik Country Indonesia dengan kemampuan bahasa Inggris beliau. Walaupun tamatan SMK bisa mencapai posisi hero di perusahaan. Anak buahnya yang S1, S2, S3. Beliau sebagai GM SMK. Jadi jangan berkecil hati walaupun SMK itu ada juga yang berprestasi. Lebih bagus lagi S1 karena S1 gampang digunakan Kerja. Kalau zaman dulu SMK itu bisa kerja, lulusan SMK sendiri. Kalau sekarang tuh yang minimal D3 S1. Kalau saya juga ngambil ujian internasional sebagai syarat supaya mudah melamar dari translator ataupun pengajar Mandarin. Karena walaupun kita kemampuannya ada, tapi di sertifikatnya nggak ada, mereka kurang percaya dari perusahaan atau lembaga. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau pengenalan kebudayaan pasti ada. Misalkan dari 12 meeting ada yang meeting, langsung ngajar pakai kebudayaan. Supaya tidak terlalu sumpah ya belajar, tidak bosan. Di Nusa Putra kita coba 7 meeting pakai kebudayaan. Sukses semua dan mahasiswanya senang. Salah satunya Bapak Hasan Hari dari bidang hukum, dan masalah semester 5 atau semester 6. Dia senang sekali karena jarang ada dosen mau ngajar, plus capek-capek bawa tuh alat-alat kebudayaan. Seperti kurikulum Merdeka Belajar di kampus, dosennya harus bawa perlengkapan praktek. Nah, langsung pun bawa. Langsung bawa gitu tuh udah sering dari tahun 2005. Pertama ngajar di Tadikapuri Modern School, Jakarta Selatan gitu. Sebagai Korwil bahasa Mandarin untuk Jakarta Selatan dan Provinsi Banten. Dari tahun 2005 kita kerja itu udah sering kalau ngajar tuh bawa perlengkapan di atas.
sudah sering sebelum kurikulum Merdeka Belajar. Sekarang kalau ngajar sambil bawa percakapan biasa aja. Ada juga mahasiswanya kasihan sama dosennya bawa gerak-gerak. Tapi di tangan nggak ngeluh, supaya apa? Menyenangkan mahasiswa ini. Jadi kalau belajar harus ada hiburannya. Karena kalau nggak ada hiburan pengenalan kebudayaan, biasanya ini lama-lama tuh jadi tunduk. Maksudnya, ikut perkuliahan. Dari 12 meeting kita yang budaya nanti kira-kira ke sini yang dibawa alat-alat apa saja Pak Ustaz? Kalau rencana sih 27 Agustus Selasa itu pengenalan tentang Pangeran Dinasti Qing. Jadi yang baju adanya tuh Baju mungkin bawah seperti gamis ya. sama pedangnya bawa tuh. Kalau nggak terlalu Nanti saya anterin ke mobil Pak Ustaz. Saya ambil ke sana. kalau untuk Selasa 10 September kita juga peragaan cuma bukan dinasti Qing, kita ganti dinasti yang awal, dinasti Xia. Dinasti Qing itu dinasti terakhir, kalau dinasti Xia dinasti paling awal. Nanti makin seru ya, semakin minggu. Nah, tujuannya ini supaya mahasiswa dan siswanya tidak hanya lihat di film, bisa lihat di depan mata atau orang. Nanti diikut jagorekan kan ini yang kelas Yang more jagore. dia tampil pakai baju Mandarin. Kalau kemarin yang ikut mata kuliah bahasa Mandarin, rata-rata senang. Malah mereka dukung, minta dipertahankan terus. Kata kedua, kata ketiga, seterusnya diadain walaupun dengan tema berbeda-beda. Temanya kita gontangan itu. Jadi tujuan meeting ada kelas berbeda itu nanti itu saya tidak itu. Paling kita bawa yang ringannya aja. Kalau mau lihat yang beratnya harus galerainya langsung. Ini kalau di Google Map ada, ketik aja wisata budaya Asia Timur itu ada. Sudah masuk Google Map, itu didaftarin oleh perpustakaan Kelurahan Cisarua Kota Sukabumi. Yang tampil mendaftarinnya tuh Teguh Triwardani, pengelola utama perpustakaan Kelurahan Cisarua. Dan dibantu oleh Bapak Yusuf Japa. Beliau berdua yang membantu langsung mendaftarin ke Google Maps. Dan Galeri Lose juga pernah mendapatkan kenang-kenangan spesial dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta. Di Perpustakaan Kelurahan Cisarua satu tahun 2002 akhir tahun itu ada pimpinan dari International Direktur Perpustakaan Pimpinan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dari Perpustakaan Kelurahan Cisarua. Jadi di Perpusnas pun sudah tahu kalau langsung ngajar di kota kita ada sedikitnya kan mereka langsung pas mereka kunjungan langsung syuting budaya sebagai perdana menteri di Indonesia. Jadi mereka pernah langsung. Kalau diskusi berapa tahun dan tahun itu sangat tahu. Kalau di kota itu di Galeri Literasi Alun-Alun itu pernah dibuka syuting. Itu juga program perpustakaan Kelurahan Cisarua dan diskusikan pernah dibuka sisa ini Galeri Literasi Alun-Alun Bekasi. Yang pertama 6 kali di Galeri Literasi yang ditamati Agung. Yang terakhir yang kedua Galeri Literasi yang baru di Lapangan Merdeka. Tunjukkan kalau di kabupaten belum pernah sekarang kabupaten masih belum itu baru di Universitas Nusa Putra, terus di rumah belajar RM Pos Nagrak, Nagraknya Nagrak Cibadak, mau ke arah Sinagar, ke sana. Ada yang pertanyaan nggak?
Kira-kira seru nggak belajar sambil mengenal kebudayaan? Nah, selama perjalanan kita semua mungkin pernah belajar Mandarin di tempat lain. Kira-kira pernah nggak ketemu buku Mandarin yang mau capek-capek bikin galeri? Galeri ini 19 tahun yang lalu. Ada yang tahu? Ini 25 Agustus 2005 lahirnya. Sebentar lagi 19 tahun. Ini tanggal bulannya sama dengan lahirnya Dispusida Kota Sukabumi. Perpustakaan Kota Sukabumi itu 25 Agustus tahun berapa, ada yang tahu? 1982. Tahunnya 82, kalau kita 2005. Bentar lagi 19 tahun. Kalau aset galeri itu lumayan selama 19 tahun masih berjalan. Jadi koleksi sampai lantas. Kemarin yang untuk kebudayaan Jepang masuk udah komplit, udah finish. Kebudayaan Jepang itu maksudnya nih pakaian kimono untuk putri raja atau permaisuri, tapi sabuk sama bantalannya itu yang ori. Jadi maksudnya ada dua tipe, yang satu yang tipis, yang ringan, yang biasa yang satu yang berat. Bantalannya itu ada yang sampai 1,5 kilo. Dan daerahnya itu ori yang tebal ini. Kita yang ori-orinya. Dan kita juga ada contoh baju adat yang sekali pakai 2 lapis, 3 lapis baru selesai. Persis seperti di syuting film. Kalau beda nama bajunya apa? Ada Tiongkok, Hanfu, hanya Hancuna, punya di baju. Kalau Jepang, kimono. Kimono. Itu artinya memakai mono itu benda yang dipakai. Kalau Korea, Hanbok. hanbok. Hanya Korea, bok baju. Baru ada. Udah pertanyaan ya, kalau hari ini hanya kilas balik aja. Kalau detailnya minggu depan tuh langsung mau bagiin materi. Jadi soalnya kalau pakai materi lebih enak, dibagiin semua dokumennya, jadi jelas. Kalau yang mau ngopi silakan sambil ngopi. Teh. Ya. Dari penjelasan singkatnya ada pertanyaan? Saya ingin bertanya nih, kayak tadi yang syuting-syuting itu ada channelnya nggak biar kita bisa lihat gitu nanti pas pulang dari sini. Nah ini kalau untuk channelnya ini Kita tampilin nggak, Pak? Bis. Ya ditampilin aja Pak. Bentar. Ya. kalau yang paling banyak tuh di YouTube-nya Sobat Percis. Oh, Di perpustakaan Kelurahan Cisarua itu hampir 12 atau 13 kali syuting di kelas 6 mereka. Kalau di istrinya tuh bahas PHS Mandarin kalau yang pribadi harusnya. Kalau yang pribadi langsung itu adresnya Suasana Galeri Kebudayaan Cina. Suasana Galeri Kebudayaan Cina itu YouTube pribadi ya. Pertama judulnya Suasana Galeri Kebudayaan Cina. Suasana Galeri Kebudayaan Cina. Yang kedua Suasana Kelas Mandarin. Suasana Kelas Mandarin itu YouTube pribadi ya. Kalau YouTube lembaga Sobat Percis, SOBAT spasi Percis, PERCIS. Percis itu perpustakaan Kelurahan Cisarua. Di Sobat Percis itu khusus di perpustakaannya kurang lebih hampir 13 kali syuting. Ada juga syuting bareng anak-anak. Kalau Instagramnya alamatnya sama, Lause Jogi. Yang pertama hurufnya gede semua, LAU _SHE
underscore GOBBU, hurufnya gede semua. Kalau yang kedua sama juga, karena hurufnya dikecilin. Hurufnya dikecilin. Nah, yang ketiga IG-nya perpustakaan BHS Mandarin Percis. Itu yang ada di IG perpustakaan Kelurahan Cisarua. Itu udah ada. Kita pernah syuting dari Dewa Rezeki, Dewa Hati, gitu. Pernah juga dari Perdana Menteri Pangeran gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan lagi nggak dikasih? Ini yang mendokumentasikannya tim perpustakaan waktu itu. Ada Kang Kemsa Nurajis ST di bidang IT-nya lulusan ini, lulusan Civil Engineering. Terus kedua ada Teh Putri Wardani, beliau AMD Corps dari Politeknik Cikabumi. Sekarang lagi mengambil S1 bidang perpustakaan dari UT, Universitas Terbuka. Ketiga Bapak Yusni Mustafa, pengelola utama perpustakaan di beliau bertiga ini sering mendokumentasikan untuk dimasukkan ke YouTube dan IG milik perpustakaan. Kalau di perpustakaan Kelurahan Cisarua, kalau dulu sengaja nanti 3 tahun, sangat dikenal oleh kalangan perpustakaan, baik anak-anaknya maupun teman-teman. Kalau di perpustakaan Kelurahan Cisarua yang lagi syuting itu, Teh Nur Agiga Putri Pratami Dalon Sari ini dijelaskan syuting selama 11 setiap ada acara kayak dulu grand opening kelas materi, dia syuting jadi pemeran utama. Langsung bantu dandani dari Putri Raja, komplit sama juga belakang mahkota segala rupa. Kalau penata make up-nya dari itu waktu itu bintang leading organizer. Kalau langsung hanya koreografer sama penata fashion. Berapa menit itu atau berapa lamanya gitu durasi waktu? Biasanya kalau yang di data perpustakaannya paling lama ya 5-6 menit, maksimal 10 menitan dengan video. Itu kenapa didokumentasikan oleh Perpustakaan Kelurahan Cisarua untuk dikirim ke diskusi Dapat Studi, terus ke diskusi Jawa, ke provinsi, dan juga ke Perpusnas Republik Indonesia. Novel sendiri pun sudah menjadi anggota PRN kita udah 2 kali kunjungan di dekat Silang Monas yang ada di Cisarua. Kita pernah nyampe ke lantai 24 puncak bisa lihat Monas yang ada di Cisarua. Kalau yang dokumentasi perpustakaan Kelurahan Cisarua itu sangat kecil, karena didokumentasikan oleh tim perpustakaan. Jadi kalau saya yang mendokumentasikan kami, karena kita lagi memerankan toko-toko yang lebih. Ada yang tahu perpustakaan Kelurahan Cisarua? Kalau Bapak Sarif yang dari pihak Pusat tidak pernah ke sana, karena beliau sering ketemu Pak Yusni apa aja. Itu juga Pak Dedi itu kan sama Pak Yusni. Terus juga ada. Kalau YouTube yang ada detail itu yang sobat praktis di perpustakaan Kelurahan Cisarua menyusun dokumen. Itu ada yang waktu belajar sama anak-anak gitu. Kalau diketik sobat praktis pasti ada seperti itu. Terus praktisnya PERCIS pasti ada. Itu pasti ada. Nah, berikutnya sobat praktis di dalamnya ada. Dokumentasi.
IG-nya apa? Hah? Kalau Lause- IG-nya ini lause- BHS Mandarin Dr. Cis. Oh, BHS Mandarin Dr. Cis. Kenapa di perpustakaan lengkap data-data dokumentasinya? Jadi kalau langsung syuting jadi pemeran utama, mereka yang dokumentasi ini. Murid juga sering jadi pemeran utama. Ya tengok aja yang di purchase itu keseringan lah. Langsung angkat beliau jadi pemeran. Jadi jangan hanya jadi penonton. Jadi artisnya langsung. Rata-rata siswa yang di perpustakaan di purchase itu nggak ada yang bosan kalau belajar sama seru karena selain langsung memenangkan mereka juga jadi pemeran kadang-kadang. Jadi kita bergerak. Seakan ada ini YouTube-nya. Ini aja jaringannya lagi. pengelola perpustakaan juga pernah kita ajak. Kalau ini itunya Ibrahim pengelola utamanya. Abah Hermansa, Abah Hermansa itu orang film, artis terkenal Indonesia, nasional. Beliau jadi sutradara video. Abah Hermansa pernah ke SDS, pendongeng internasional, pernah ke sini. Dan temporari juga Universitas Nusa Tenggara pernah dipakai seperti itu. Ada yang salah karena kita kasih itu Abah Hermansa yang mengusahakan itu dari SB Production Cost. Nah dulu waktu masa ngajar di SD BPK Penado Kota Sukabumi sebelum anak itu ada artis penyanyi cilik Mandarin Jessica Marpelli kelas 5 tahun itu sekitar tahun 2015-an sekarang dia sudah Jakarta studi. Jessica Marpelli itu artis penyanyi cilik Mandarin di Indonesia. Setiap hari dia terlihat Jessica Marpelli. Nah terus tahun 2006-2007 waktu saya ngajar Cambridge Institute di Bung pernah juga ketemu artis namanya siapa? Ceria Hati pernah les bahasa Inggris juga. Yang pemeran Riz di keluarga Cemara atau tahun 90-an. Ceria Hati itu pernah les bahasa Inggris. Kalau di YouTube-nya pasti mau pasti ada karena di YouTube di perpustakaan kita pernah coba jalan perpustakaan dan maksud juga untuk Ciberem Permai itu tetangga dengan Bapak Sekda Kabupaten Sukabumi. Dan yang tahu siapa dia? Bapak Ade Suryaman SHMM. Tetangga bisa punya Pak Ade. Beliau juga penggawa terus sering balajar ke warung. Keluarga itu sekali ya. Beres sholat subuh itu sering kalau mengerti program apa pokoknya panjang sudah program ini dari usaha yang disampaikan langsung sampai ke dia siapa tuh bisa beliau kasih disampaikan itu bapak pasti supaya program literasi kita bisa lebih dikenal. Kalau bapak sekda sih sangat menyetujui dia malah mendorong masa majelis literasi jangan hanya di kota kita sukses kabupaten itu sukses sekali harapan bapak sekda Pak Ade Suryaman dan di kabupaten itu suka ada foto beliau di sepanduk yang itu. Main yang kayak ini kita perpustakaan anak-anak ini paling setia tidak setia gitu
Hari ini atau pokok dari bisa satu dengan lain bisa salah satu sopan dan kata yang penting merasa bangga dengan para selesai yang semoga beliau memulai pelayanan pertamanya itu tahun 14 kalau sejak di zaman tersebut selalu dijadikan itu kenapa sebelum ini tentang karena dalam kisah kurang lebih menggunakan emosi dan ditambah toleransinya dan sangat tentang kita tahu dari sejarah bahwa sama itu beliau akhirnya salah satu suku terbesar provinsi India dan beliau sendiri ketika mengatakan di dalam kapal pada kata luar biasa itu terdiri dari semua agama ini juga terdiri dari semua agama tapi yang beragama Islam yang beragama Kristen dan beragama Kristen pada zaman itu masalah itu juga di sendiri terus sepatu yang tidak ada dari sudut yang lain yang kita punya proteksi nah bersama orang Cina sendiri ketika berbicara atas perintah dari kaisar bagaimana penampilan beliau termasuk kali ini kota jenderal atau sama tapi angkatan kalau kita sama kota ini merupakan lambang seorang pemimpin. Kalau kata nama itu ada juga seperti ada air laut di bawah dan yang green ada seperti cemat panjang warnanya itu kalau masuk awal macam dengan warna tidak kenapa yang menempatkan bisa dengan berlaku masuk contohnya seperti bacanya penerang ini ada nagangan warnanya kuning karena perintahnya dari raja langsung dan ini harus dibawa oleh seorang komandan baik Laksamana Cengho maupun para stafnya komandan lapangan ini sebagai lambang perintah ketika masuk ke tugas di beliau dan rombongannya harus menggunakan bendera sebagai lambang tugas dari kerajaan. Nah yang selanjutnya ini kita bisa operasinya tentang bisa operasi. Di sini ada contoh wajah dari tokoh sejarah dan salah satunya sama Muhammad Tenggur juga masukkan itu di suasana hampir sama dengan. Nah kalau di bagian belakang ini keterangan ceritanya dalam teks ibarat sama penjelasan dari makna dari setiap lukis wajah yang ada di bagi tas kepala namanya itu. Jadi ini pedang itu kalau di komandan angkatan laut atau angkatan darat kerajaan itu ini pedang biasanya dikasih khusus dari kaisar, untuk memimpin. Jadi ini semacam pedang komando dari kerajaan membawa pedang pemberian jadi beliau akan memberikan komando atau perintah tugas dengan perintah dan kemudian dia menetapkan perwakilan dari kaisar langsung dalam ekspedisi. Kalau pedang ini saja ini dulu dan dibukannya lebih sama dengan seperti yang berfungsi karena dalam bidang budaya tradisional pedang itu tidak boleh tajam. Itu senjata kebudayaan itu kalau tradisi itu tidak boleh tangan harus tubuh karena hanya untuk berperadasan saja sama persis
biasanya kalau sampai itu programnya kita seperti itu. Bisa ada nama sedikit bagaimana seorang seorang bisa tahu kita terus kemudian panggilan dia kita semua tahun 1400 sebelum kalau panggilan satu itu tentang perjalanan musim malam kalau orang sangat membaca memang dari dalam bukunya beliau berangkat sebelumnya dari satu kalau panjang Al-Quran atau itu itu termasuk apa kalau sudah ada kita selamat dengan masalah segala dalam proses kelompok yang bersama dari perpustakaan lebih seperti waktunya sudah habis tentang minggu depan akan selesai demikian yang bisa langsung saya makasih ya teman-teman karena kita tadi mulai agak telat jadi waktunya juga ya mau kopi dulu mangga kopi ada teh yang mau sholat dulu di sini setelah begini sengaja ini Setelah toilet dari kawan-kawan. ya aplaus dulu untuk saya sih berharap konsisten ya teman-teman karena belajar bahasa itu tidak ada yang 3 kali pertemuan 4 kali pertemuan langsung jago, nggak ada gitu. Biasanya memang butuh proses dan yang kedua butuh ekosistem, ada teman ngobrol bahasa Mandarin ya, kalau di rumah nggak ada teman ngobrol bahasa Mandarin pasti hilang lagi bahasa itu. Jadi seperti belajar bahasa konsisten itu ya harus ada temannya yang diajak untuk dipertemukan jadi ruang untuk ya, ruang untuk belajar, ruang untuk diskusi, dan ya ruang untuk sama juga itu saja. Mungkin close. Terima kasih buat semuanya. Aplaus buat kita semua. Terima kasih Bahasa. Waalaikumsalam. Terima kasih Lause. Selamat sore. Bukan. Bukan. Siang hao. 谢谢。 Nah, yang mau ngopi ya, 谢谢。